Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Irawati dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan bab 13 mengenai kekuasaan dan politik pada buku Stephen P. Robbins. Yang pertama, mengenai pengertian kekuasaan dan ketergantungan. Kekuasaan adalah kapasitas yang dimiliki A untuk mempengaruhi B sehingga B melakukannya sesuai keinginan A. Sedangkan ketergantungan adalah hubungan B dengan A, di mana A memiliki apa yang dibutuhkan B. Bagaimana cara membedakan kepemimpinan dengan kekuasaan? Yang pertama, kekuasaan memerlukan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan semata. Sedangkan kepemimpinan memerlukan beberapa kesesuaian, di antaranya tujuan-tujuan pemimpin dengan yang dipimpin. Kekuasaan tidak menitikberatkan pada pengaruh ke arah bawah pada para pengikut, sedangkan kepemimpinan menitikberatkan pada pengaruh ke arah bawah kepada para pengikut. Yang terakhir yaitu kekuasaan menitikberatkan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan, sedangkan sebaliknya kepemimpinan menekankan pada gaya. Dasar kekuasaan ada dua, yang pertama kekuasaan formal dan yang kedua yaitu kekuasaan pribadi. Kita akan membahas yang pertama dulu mengenai kekuasaan formal, meliputi pengertiannya, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada posisi seseorang individu di dalam organisasi. Kekuasaan formal sendiri ada kekuasaan legitimasi, yang berarti kekuasaan yang diterima oleh seseorang sebagai hasil dari posisinya di dalam hierarki formal suatu organisasi. Kekuasaan paksaan, kekuasaan dasar kekuasaan yang bergantung pada ketakutan atas hasil yang negatif akibat kegagalan untuk memenuhinya, serta kekuasaan imbalan yang berarti pencapaian kepatuhan yang didasarkan pada kemampuan untuk mendistribusikan imbalan yang mana orang lain memandangnya berharga. Yang kedua yaitu ada kekuasaan pribadi, meliputi pengertiannya, artinya para individu yang sangat kompeten, produktif, dan memiliki kekuasaan tetapi bukan sebagai manajer atau tidak memiliki kekuasaan. Ada kekuasaan karena keahlian, artinya pengaruh yang didasarkan pada identifikasi dengan seseorang yang memiliki sumber daya atau sifat pribadi yang diinginkan, serta kekuasaan acuan, pengaruh yang didasarkan pada keahlian atas pengetahuan khusus. Nah, selanjutnya ada ketergantungan. Kata kunci menuju kekuasaan. Yang pertama, merumuskan ketergantungan secara umum. Semakin tinggi ketergantungan B pada A, maka akan semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh A atas B. Apakah ketergantungan menciptakan kebergantungan? Yang pertama, pentingnya, jika tidak ada seorang pun yang menginginkan apa yang Anda miliki, maka tidak akan mampu menciptakan kebergantungan. Yang kedua, kelangkaan. Yang ketiga, tidak tergantikan. Semakin sedikit yang dapat menggantikan dengan layak suatu sumber daya, maka semakin besar pengendalian kekuasaan yang dimiliki oleh sumber daya tersebut. Kekuasaan taktik. Kekuasaan taktik diartikan sebagai cara-cara yang mana para individu akan menerjemahkan kekuasaan yang mendasari ke dalam tindakan-tindakan yang spesifik. Berikut ada 9 pengaruh kekuasaan taktik. Yang pertama ada legitimasi. Kedua ada konsultan. Ketiga ada menjilat, rujukan yang rasional, pertukaran, tekanan, daya tarik yang menjadi sumber inspirasi, daya tarik pribadi, serta koalisi. Nah, bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi orang-orang? Berikut adalah kekuasaan yang dapat mempengaruhi orang, ada dua, yaitu mempengaruhi secara negatif dan mempengaruhi secara positif. Kita akan membahas dahulu secara negatifnya. Yang pertama ada kekuasaan yang akan mengarahkan orang untuk menempatkan kepentingan sendiri di atas kepentingan orang lain. Yang kedua, kekuasaan akan mengarahkan individu untuk merealisasikan orang lain. Yang ketiga,
untuk menilai hubungan dengan orang-orang yang memiliki lebih sedikit kekuasaan. Yang keempat, ada melihat hubungan secara lebih periferal. Yang kelima, ada orang yang berkuasa akan lebih bersedia untuk mencemarkan nama baik orang lain. Keenam, ada mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri serta pengambilan keputusan yang terlalu percaya diri. Sedangkan sebaliknya, ada pengaruhnya secara positif. Yang pertama, ada kekuasaan akan memberikan energi dan mengarahkan para pendekatan motivasi. Mendorong motivasi orang untuk membantu orang lain, serta kekuasaan akan benar-benar meningkatkan kesadaran moral. Selanjutnya, ada contoh perilaku seksual berupa pelecehan seksual diartikan sebagai segala aktivitas yang tidak diinginkan atas keadaan seksual yang mempengaruhi pekerjaan seorang individu dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Berikut adalah contohnya seperti sentuhan fisik yang tidak diinginkan, permintaan kencan yang berulang ketika orang tersebut tidak tertarik, serta ancaman akan hilangnya pekerjaan apabila menolak sebuah proposisi seksual. Politik berupa kekuasaan yang beraksi. Definisinya adalah aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berupaya untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Realitas politiknya adalah organisasi terdiri atas para individu dan kelompok dengan nilai, tujuan, dan kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini mengatur potensi konflik atas alokasi dari sumber daya yang terbatas. Jika sumber daya melimpah, maka kemudian semua konstituen di dalam organisasi dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Tetapi karena semua mereka terbatas, tidak setiap kepentingan orang dapat terpenuhi semua. Penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik. Berikut merupakan gambarannya. Yang sebelah kiri ada faktor-faktor yang memberikan kontribusi bagi perilaku politik, seperti adanya faktor individu dan faktor organisasional. Serta sebelah kanan ada komponen-komponen suatu sikap yang ada dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada manajemen kesan. Diartikan sebagai proses yang mana individu berupaya untuk mengendalikan kesan lainnya yang membentuk mereka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon untuk dikoreksi kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.